Udah kelihatan Bapak Ibu? Udah Bu. Nah, saya mencoba memetakan dari kisi-kisi yang sudah beredar, kisi-kisi 2020 sama kisi-kisi 2021 itu setelah saya lihat dan perhatikan sama, tidak ada bedanya. Jadi kemungkinan yang keluar itu sama, soalnya saja yang berbeda. Mungkin kalau ada dimensi pengetahuan itu ada faktual, metakognitif, prosedural. Mungkin di angkatan pertama yang keluar tentang metakognitif, yang angkatan kedua yang muncul mungkin tentang konseptual, seperti itu. Nah, dari kisi-kisi soal yang ada itu sudah saya petakan, ada 3, sosial kepribadian, profesional, dan pedagogik. Nah, ini untuk yang sosial kepribadian ini ada 15 subtopik. Di antaranya nasionalisme itu ada 2 jumlah soalnya. Kemudian patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, sampai mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mensiasati soal sosial kepribadian? Kalau pengalaman saya kemarin, ini rata-rata saya hafali dulu. Maksudnya saya kira subtopiknya ini, berarti nanti kalau ketemu soal berarti larinya mungkin soal ini maunya ke nasionalisme atau patriotisme atau sikap menghargai perbedaan. Nah, kalau kita kesulitan untuk menentukan itu, biasanya cari jawaban yang seperti malaikat. Jadi soal sosial kepribadian ini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Yang ada poin 1 sampai 5. Jadi semua jawaban kita benar, tinggal saja poinnya. Ya paling tidak pilihan kita kalau nggak di poin 5 ya 4 gitu kan. Ini untuk sosial kepribadian. Kemudian nih untuk soal profesional. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi malam, kadang kita merasa karena sudah guru bahasa Inggris jadi merasa kecil soal profesional. Tapi memang kita butuh lebih lagi untuk memahami karena memang soalnya itu seperti soal-soal TOEFL, kelihatan mudah namun butuh pemahaman yang lebih jeli. Nah, di sini saya juga mencoba memetakan. Itu ada conditional type 1, itu ada 3 soal, afiksasi, kemudian melengkapi teks rumpang, idiom, passive voice, sampai ke mampu menentukan makna tersirat. Nah, kalau Bapak Ibu jeli membaca kisi-kisi soal, kalau soal saya kemarin itu keluar loh sama persis di kisi-kisi soal. Yang ini yang saya tunjukkan ya. Nah, ini di nomor 15 ini. Nah, ini. Disajikan sebuah statement, peserta mampu merespon dengan tepat. Nah, ini muncul di soal, nggak tahu soal Ibu kemarin muncul atau tidak. It's so cold today. Peserta memilih satu dari pilihan ini. Jawaban yang benar adalah B. Nah, ada soalnya, ada jawabannya. Maka kemarin langsung saya pilih ini. Jadi, kalau saran saya belajar untuk UP khususnya itu kalau saya katakan sia-sia kita drilling soal, kita bahas seluruh soal yang rumit ngejelimet itu kita bahas soalnya, tetapi kita tidak paham konsepnya, kita akan membuang-buang waktu saja. Jadi saran saya baca kisi-kisinya, materinya apa, cari, pahami, bentuk soalnya seperti apa. Nah, itu akan lebih mudah ketika Ibu mengerjakan UP daripada Ibu sibuk nyari soal tahun 2017, 2018, 19 gitu kan. Kemudian Ibu coba kerjakan karena soal-soal yang beredar itu sebelum soal 2020 dan 2021 kalau saya lihat sangat sulit sekali kita untuk menentukan apa jawabannya karena panjang-panjang apalagi yang pedagogik gitu ya. Nah, itu untuk yang profesional, nanti file ini juga akan saya share. Kemudian yang pedagogik, ini ada beberapa juga yang sudah saya coba petakan. Ada standar penilaian, standar proses, SKL, menentukan metode yang tepat dalam mengajarkan aspek kebahasaan, TIK, dan sampai ke mampu membedakan jenis pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif. Itu untuk pemetaan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Nah, ini
Kita mulai beberapa soal dari sosial kepribadian ya, tidak banyak, mungkin ada sekitar 3 sampai 5 soal, coba kita bahas. Nanti sisanya akan kita lanjutkan di grup. Nah, ini soal yang pertama nih, masa pandemi mempengaruhi kondisi perekonomian. Banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemik. Saat ditanya siswa mengenai perekonomian Indonesia, apa yang dilakukan? Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Apakah A, B, C, dan D? Kalau Bapak Ibu, apa jawabannya? Menurut saya juga jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, jadi kita menjabarkan kondisi naik turunnya perekonomian Indonesia dengan data, karena valid ya data. Jadi ada by data dan tidak asal-asalan, dan menjelaskan alternatif yang bisa dilakukan. Karena siswa masa depan bangsa Indonesia harus mengerti alternatif-alternatif apa ketika menghadapi, apakah dengan misalkan jualan gorengan gitu kan, keliling, hal-hal yang mudah dulu gitu. Next. Nah, ini apa jawaban Bapak Ibu? Dodol, Bu. Ya, kalau ini keluar nggak? Pelang. Ada beberapa siswa terlihat acak-acak dan kurang serius dalam mengerjakan tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan nuansa budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi penyerapan budaya asing yang sesuai dengan kemajuan bangsa, yaitu kalau kita lihat soalnya, ini adalah konteks situasi penyerapan budaya asing yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Jadi kalau kemajuan bangsa otomatis berorientasi ke masa depan. Jadi jawaban yang paling tepat kalau menurut saya dan ibu-ibu juga saya rasa setuju, bapak-bapak, adalah E, budaya berorientasi ke masa depan. Kita lanjut ya. Nih, kita lihat ya, salah seorang siswa sering terlambat. Diketahui alasannya karena ia membantu orang tua mengangkat dagangan yang berjualan di pasar. Apa yang Anda lakukan? A, B, C, dan D. Kalau menurut saya, jawaban yang tepat itu B, memberi sanksi sesuai tata tertib. Kenapa? Karena dari soal itu sudah diketahui salah seorang siswa sering. Nah, ada kata sering. Kalau ada kata sering, otomatis sebelum-sebelumnya guru pasti sudah memberitahu ya, sudah berupaya jangan terlambat lagi gitu kan. Walaupun alasannya terkadang membuat kita, wah anak ini membantu orang tuanya, kan seperti itu. Tetapi sebagai guru dituntut profesionalitas kita, gitu kan, sudah ada tata tertib, kemudian juga karena sering mungkin sudah diberitahu, maka kalau menurut saya jawaban yang tepat adalah B, memberi sanksi sesuai tata tertib. Nah, ini adalah generic structure of the text. Ini sih mudah sebenarnya ya, ini saya mencoba merangkum saja. Nah, yang deskriptif ya, kita agak cepat sedikit di sini ya. Kalau deskriptif, saya rasa ini sudah pada tahu semua, identification sama description. Kalau disingkat, idenya Desi, identifikasi dan deskripsi. Saya di sini hanya mau fokus ke generic structure, karena saya lihat kemarin ada soal yang menanyakan salah satu generic structure dari teks. Kalau nggak salah saya, apa ya, analytical exposition kalau nggak salah. Nah, ini naratif, ada orientation, ada complication, ada resolution, ada reorientation, atau biasa disebut koda, kata lain dari reorientation-nya ya. Koda itu pesan moral. Kemudian ada prosedur teks, itu ada goal, materials, dan step. Umumnya. Kemudian ada analytical exposition, ada tesis, argumen itu penjelasan dari tesis tadi, kemudian ada reiteration, kesimpulan. Apa bedanya hortatory sama analytical, Bapak Ibu? Kalau hortatory dia recommendation, kalau analytical reiteration, pengulangan kembali tesis. Ya. Jadi yang membedakan hortatory sama analytical itu di paragraf akhir ya. Di generic structure yang paling bawah. Kalau hortatory itu recommendation, jadi dari statement sama argumennya dia ada rekomendasi yang diberikan. Sedangkan kalau di analytical dia tidak memberikan rekomendasi, hanya mengulang saja. Gitu.
Kemudian ada news item, main event, elaboration, sama resource, review text. Kemudian ada explanation. Nah, itu tadi terkait dengan generic structure teks yang sering kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke language teaching methodologies. Dalam metodologi dalam mengajarkan bahasa. Apa saja metodologinya? Yang pertama adalah direct method. Nah, metode ini apa tuh katanya tuh? Diaplikasikan dengan target language. The learner is not allowed to use his or her mother tongue. Grammar rules are avoided and there is emphasis on good pronunciation. Nah, jadi Bapak Ibu di direct method ini dia lebih fokus bagaimana mengajarkan siswa itu ke bahasa target. Kalau kita ajar bahasa Inggris, bagaimana siswa itu bisa menguasai bahasa Inggris. Dan pelajarnya tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa ibunya. Ya. Kemudian grammar rules are avoided. Jadi peraturan tentang grammar itu tidak menjadi hal utama yang diajarkan jika menggunakan the direct method, metode direct ini. Gitu ya, lebih fokus ke pronunciation. Yang kedua ada grammar translation. Nah, di grammar translation ini learning is largely by translation to and from the target language. Jadi dia belajar dari bahasa target dan bahasa ibu satu sama lain dengan menerjemahkan, gitu ya. Grammar rules are to be memorized and long list of vocabulary learned by heart. There is little or no emphasis placed on developing oral ability, gitu ya. Dia lebih mengajarkan grammarnya. Kemudian nih ada audiolingual. The theory behind this method is the learning language means acquiring habits. Jadi berdasarkan kebiasaan. There is much practice of dialogue of every situation. Jadi lebih ke praktis ya. New language is first heard and extensively drilled before being seen in written form. Jadi dia lebih ke oral ya kalau di sini ya. Gitu. Audiolingual. Kemudian ada the structural approach. Nah, metode ini as a complex of grammatical rules which are to be learned one at a time in set order. Jadi agak lebih kompleks karena dia memang harus belajarnya satu set. Misalnya verb to be is introduced and practiced before the present continuous tense which is used to be as an auxiliary. Jadi maksudnya apa ya? Sesuai konsep. Kalau yang tadi kan tidak kalau yang mana tadi ya, yang tidak terlalu, yang direct method tadi kan tidak terlalu fokus ke grammar gitu ya. Kalau yang the structural approach ini memang struktur dari apa yang kita ajarkan itu dikuatkan di sana. Nah, kemudian ada Suggestopedia, underlying menekankan that a language can be acquired only when the learner is receptive and has no mental block. Jadi ketika siswa itu menerima dan tidak ada persoalan blocking mental gitu ya, jadi siswa lebih mudah untuk menerima sugesti ya. Jadi sugesti, kalau sugestinya mudah itu yang disebut dengan mental block. Kalau sugestinya susah. Sama seperti kita mengikuti UP ini, kalau kita sudah mengejudge atau mensugesti, susah nih soalnya hot semua, nanti bakalan seperti itu. Jadi santai saja gitu ya, jangan ada mental block. Kemudian total physical response. Nah, ini by having the learner respond to simple comments such as stand up, close your book, go to window and open it, the method stress the importance of oral comprehension. Jadi dia lebih ke respon ya, apa yang diajarkan oleh guru. Misalkan kita mengajarkan vocabulary, kita terus stand up, mereka merespon apa yang kita ajarkan. Ada communicative language teaching. Nah, the focus of this method is to enable the learner to communicate effectively and appropriately in the various situations
she would be like to find herself in. In the content of CLT course are functions such as inviting, suggesting, complaining, or notions such as the expression of time, quantity, location. Jadi kalau kita lihat metodenya saja sudah communicative language teaching, berarti metode yang kita gunakan itu lebih ke komunikasi ya, lebih komunikatif seperti inviting, function suggesting, complaining, atau yang lainnya. Kemudian the silent way. Nah, dengar metodologi silent way ini agak ini juga ya. This is so called because the aim of the teacher is to say as little as possible in order that the learner can be in control of what he wants to say. No use is made of the mother tongue. Jadi di sini gurunya lebih banyak diam ya ketika mengajar kalau saya memahaminya ya. Jadi lebih ke siswanya, apa yang mau siswanya bicarakan gitu ya. Apa yang ingin dibicarakan diusahakan dengan menggunakan bahasa target. Jadi no use, tidak ada gunanya dengan menggunakan bahasa ibu. Jadi the silent way. Jadi fokusnya lebih ke siswa. Kemudian community language learning. Nah, Bapak Ibu, kalau ini metodologi in language teaching berarti ini lebih fokus bagaimana kita mengajarkan bahasa target gitu ya, bukan baik maksud saya nggak fokusnya. Jadi tujuannya itu lebih ke menguasai target. Kalau kita ngajar itu kan ada yang reading, kemudian ada yang writing, tetapi ini sepertinya lebih menguasai bagaimana bisa siswa itu menguasai secara komunikatif. Yang ketiga, yang ke-9 ini ada community. In this method, attempts are made to build strong personal link between the teacher and student so that there are no blocks to learning. There is much talk in the mother tongue which is translated by teacher or for repetition by the student. Jadi ini basicnya adalah komunitas, baik sesama siswa, siswa dengan siswa, kemudian guru dengan siswa. Jadi bagaimana bekerja sama secara komunitas agar bisa menguasai bahasa target. Dalam hal ini mungkin bahasa Inggris, bertukar ya, berbicara satu sama lain lah, berinteraksi. Juga boleh menggunakan bahasa ibu. Nah, ini immersion. Nah, kalau immersion ini, kalau saya mengartikannya bagaimana siswa itu, mahasiswa dari misalnya kita warga negara Indonesia itu ke negara Amerika misalkan, bagaimana kita beradaptasi ke dalam kelas tersebut. Nah, itu metodenya. Jadi kita lebih menggunakan immersion di sini lebih ke imigran gitu ya. This corresponds to a great extent to the situation we have at our school. ESL students are immersed. Nah, ini ya, the text-based language. Jadi mengajarkan bahasa dengan memberikan tugas kepada siswa. 12 ada the natural approach. There is no correction of mistake. Learner takes place by the student being exposed to language that is comprehensible or made comprehensive to them. Jadi lebih ke bagaimana secara natural saja. Kemudian ada lexical syllabus, jadi mengajarkan dengan menggunakan silabus yang dibuat, maksudnya mengajarkan itu ada silabusnya, jadi bukan seperti natural atau tidak hanya memfokuskan kepada pronunciation saja, tetapi lebih melihat silabus yang digunakan itu apa, jadi berpatokan dengan silabus yang ada. Nah, ini contoh soalnya nih. Students learn English in the following situation. The teacher used contrastive analysis in teaching grammar. She also focus on pronunciation. He or she makes use of language, laboratorium, and visual aids. These characteristics belong to which type of language teaching method? Apa Bapak Ibu jawabannya? Coba ya, kita lihat lagi ya ke direct method ya. Grammar, direct method tidak fokus pada grammar. Nah, ini yang direct method. The learner is not allowed to use her mother tongue, gitu ya.
Grammar rules are avoided. Jadi dia tidak fokus ke, kalau menurut saya juga di use contrastive analysis in teaching grammar. She also focus on pronunciation. He or she make use of language laboratory and visual aids. Kalau audiolingual itu apa, Pak? Audio. Kalau audiolingual itu lebih ke pendengaran gitu ya. Listening. Ya, listening. Sedangkan di situ dia visual aid gitu. Iya, beda. Apa kira Bapak Ibu? Tapi fokus on pronunciation ya. Grammar translation method. Ya, Bagian kalau E, menurut Bu. saya juga jawabannya di grammar translation method. Ya. Ya, karena di sana juga, di sini juga ada kata contrastive analysis. Nah, maksud contrastive analysis itu mengajarkan bahasa itu dari menggunakan bahasa native juga dan target juga. Kalau yang direct method tadi kan tidak boleh menggunakan, kalau menurut saya lebih ke the grammar translation method. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ada yang minta ini kemarin, new information versus old information. Nah, Bapak Ibu, saya agak sedikit kesulitan nih untuk mencari materi bahan dari new information dan old information. Nah, di sini saya mendapatkan sedikit, tetapi kita sharing gitu ya. Jadi kalau menurut saya, new information dan old information itu informasi yang baru dan informasi yang lama di dalam sebuah kalimat. If you want to make information clear to your reader, it is often useful to use the following structure. Jadi new information dan old information ini digunakan pada suatu kalimat agar informasinya itu lebih jelas dan tidak bertele-tele, jadi tidak panjang lebar gitu ya kalau di sini. Kemudian dikatakan di sini kalau the old information, the old or noun information is placed at the beginning of the sentence. Jadi old information atau informasi yang lama itu yang sudah diketahui letaknya biasanya di awal kalimat. The new or unknown information is placed at the end of the sentence. Jadi kebalikan dari old, kalau new letaknya di belakang kalimat. Nah, ini contohnya. Kita lihat ya kalimatnya di sini ya. Kalimat itu ditandai dengan titik ya. Population of coexisting closely related but diverging variant of HCV RNA molecules are termed quasi-species new information. Nah, dari kalimat itu, dari population sampai quasi-species itu, kalau kita lihat penjelasan yang di atas tadi, bahwa kalau old information itu letaknya di awal, sedangkan new information letaknya di belakang. Nah, pembatasnya apa? Pembatasnya di sini adalah predikat, gitu ya. Bisa kata kerja, bisa to be. Kalau kita lihat formulanya di kalimat ini, nah ini, dia dipisahkan oleh are term, diistilahkan, gitu ya. Jadi yang sepanjang ini sebelum predikat, maka dia disebut dengan old information. Setelah predikat, dia disebut new information. Gitu. Dalam kalimat ini, tetapi di kalimat selanjutnya, quasi-species old information, karena kita sudah dapat informasinya tadi di awal kalimat. Nah, ini occurs in many RNA viruses. Jadi new information-nya adalah many RNA virus gitu. Itu yang antara new sama old information. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini ya. Soal atau kalimat yang pertama. Antibiotic resistant microorganism have significantly compromised antibiotic treatment. Yang mana yang new, yang mana yang old? Ya, Antibiotic resistance organism itu old. Kalau new-nya antibiotic treatment. Nah, ini. Dari kalimat yang pertama tadi, old-nya antibiotic resistant microorganism.
Sedangkan new information-nya adalah antibiotic treatment gitu. Benar. Sama untuk soal yang keduanya ya, kalimat yang keduanya itu sudah dirangkumkan di sini. Nah, selain itu juga di sini juga saya mendapatkan yang ini nih. Membedakan old dan new information. Jadi kalau old information di sini lebih ke general atau factual statement. Kalau yang new information lebih ke spesifik. Kemudian contrast or comparison, sedangkan new information tidak. Kemudian fokus on description dan fokus on subject. Nah, saya punya soal ini. It is currently thought that the most of uniform matter is in the form of star. Based on the clause, the new information is, apa jawabannya Bapak Ibu? Jadi kalau kita berdasarkan penjelasan atau referensi yang kita dapat di atas tadi, dikatakan bahwa kalau old biasa di awal kalimat, kalau new biasa di akhir kalimat, dan dibatasi dengan predikat. Kalau di sini sudah bisa kita tentukan ya, berarti stars. Sekarang kita lanjut ke penilaian. Ada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Jadi ketiga itu adalah merupakan pendekatan penilaian yang membedakan of, for, dan as. Nah, kalau assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Jadi dilaksanakan setelah proses pembelajaran, dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Contoh, berbagai bentuk penilaian sumatif, seperti juga bisa ujian nasional, ujian sekolah madrasah. Jadi kata kunci dari assessment of learning ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, kemudian juga ditugaskan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Kalau Bapak Ibu ingat, itu kan kalau kita kemarin ngikut kegiatan PPG, kalau zaman kami dulu Bapak Ibu itu ada namanya tes sumatif, tes formatif, gitu. Itu harus dikerjakan. Jadi satu modul, misalnya modul 1, itu ada 4 tes formatif. Setelah selesai tes formatif, ada yang namanya tes sumatif. Saya ingin menekankan bahwa sumatif itu kita laksanakan ketika kita telah selesai mengerjakan satu modul, gitu kan? Jadi setelah proses satu modul itu selesai, baru kita melaksanakan tes sumatif. Berarti assessment yang kita lakukan adalah assessment of learning, gitu. Kemudian ada assessment for learning untuk pembelajaran. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses mengajar. Pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Contoh, berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis. Jadi intinya for, formatif, of, sumatif ya, proses for learning. Nah, ada assessment as learning. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan penilaian. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Contohnya penilaian diri atau self-assessment dan lebih untuk refleksi belajar mereka. Nah, ini saya mencoba untuk merangkum ya, assessment of learning, for learning, dan assessment as learning. Nah, kemarin sebelum kita melaksanakan ini ada yang japri saya nih nanyakan, Bu, yang untuk kira-kira memperbaiki strategi kita mengajar ke depannya itu assessment of learning atau assessment for learning. Apa kira-kira Bapak Ibu? Berarti for learning ya, karena mungkin kemarin dia bacanya di sini nih ya, ada strategi, kemudian ada juga strategi mengajar. Kalau ke strategi di sini yang dimaksud ini bukan strategi mengajar ya, lebih misalnya strategi bagaimana bentuk penilaian kita itu seperti apa dari tesnya gitu ya. Tapi kalau untuk bagaimana strategi kita mengajar, berarti kita di assessment for learning karena proses. Jadi misalnya proses pada hari ini kita rasakan
metode atau strategi yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan siswa kita, maka pertemuan selanjutnya bisa kita ubah dengan menggunakan strategi yang lain, tentunya dengan mengubah RPP kita, revisi, baru kita lanjut lagi. Gitu. Pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran adalah apa Bapak Ibu? Learning dan assessment for C, ma'am. ya, C. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung merupakan pendekatan penilaian For learning. For learning. ma'am. ya, kata kuncinya adalah proses. Berarti for learning. Nih. Jadi Bapak Ibu, tadi ada 3 nih ya, ada 3 pendekatan penilaian. Yang pertama ada assessment for learning, itu adalah assessment yang dilaksanakan ketika kita sedang mengajar atau proses. Kemudian assessment of learning, itu penilaian yang kita laksanakan setelah proses belajar mengajar itu selesai. Contohnya ulangan semester, ulangan ujian nasional, tujuannya untuk pengakuan bahwa misalkan setelah ujian semesteran itu dia mendapat ranking 1, berarti ada bentuk pengakuan. Jadi setelah selesai materi ajar, maka lalu dilakukan penilaian, maka itu assessment of learning. Kemudian yang ketiga ada assessment as learning. Ini adalah self-assessment, penilaian diri sendiri. Lebih untuk ke refleksi. Nah, kalau kita kaitkan ke soal ini, promoting independent learning in English classes, Dr. Know-how applies self-assessment technique. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Self-assessment technique. Dan juga independent learning in English classes. Karena dia ada self-assessment, maka otomatis jawabannya adalah as learning. Benar semua kemarin jawabannya Bapak Ibu. Next, kita lanjut ya. Principle of assessment. Nah, ada prinsip-prinsip penilaian apa saja? Pada prinsipnya, tes atau instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur hasil belajar harus baik. Itu kenapa ada prinsip assessment. Tes yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, practicality, yang kedua, reliability, validity, authenticity, washback. Jadi ini lebih ke tes yang kita gunakan ya, atau instrumen. Instrumen yang kita gunakan untuk memberikan tes atau penilaian, ada 5 prinsip ini. Di antara ada prinsip-prinsip yang lain. Nah, kenapa saya fokus di sini kemarin? Karena di kisi-kisi itu ada washback katanya. Nah, ada washback. Jadi saya mencari prinsip-prinsip penilaian yang mana yang ada washback. Ketika saya searching di internet, itu saya tidak menemukan yang washback, malah saya menemukan yang sahih, kemudian yang transparan, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kemudian saya mencari lagi, ketemulah yang ini yang ada washback-nya. Ada juga teman washback-nya ini ada 4 lagi yang lain, yaitu authenticity, validity, reliability, sama practicality. Nah, yang saya kemarin yang muncul di soal UP adalah washback, tapi nggak tahu di soal Ibu ya, mungkin dia muncul yang practicality, reliability, validity, maka 5-5-nya ini harus Ibu Bapak kuasai. Siapa tahu nanti munculnya yang authenticity gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, practicality. Practicality itu lebih ke praktis, mengacu pada kemudahan-kemudahan yang ada pada sebuah tes, instrumen, atau alat evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam penyimpanannya. Jadi praktis ya. Kemudian, kriteria kepraktisan suatu tes dapat dilihat dari yang pertama, waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyusun tes itu lama atau tidak. Kedua, biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes itu bagaimana. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes. Kemudian,
tingkat kesulitan menyusun tes. Kemudian yang kelima, tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan tes. Yang keenam, tingkat kesulitan melakukan interpretasi terhadap hasil tes. Nah, jadi ini ada 6 kriteria kepraktisan. Kalau waktunya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, biayanya oke, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes itu pas, kemudian tingkat kesulitannya itu sesuai dengan keadaan siswa kita, kemudian ketika proses pemeriksaannya itu kita tidak merasa kesulitan. Biasanya kalau soal yang paling enak buatnya itu soal esai ya, Bu. Tapi ketika kita mengkoreksi, kadang malas, kadang tidak, tetapi lebih banyak malasnya biasanya kalau soal esai. Kemudian juga penilaian soal esai itu kadang tidak objektif, gitu ya. Kemudian yang keenam ada tingkat kesulitan melakukan interpretasi terhadap hasil tes. Nah, tingkat kesulitan melakukan interpretasi maksudnya, saya contohkan saja soal esai tadi. Bagaimana kita menginterpretasikan, misalnya kayak gitu. Biasanya karena tidak ada kriteria yang ajak misalnya, yang valid. Misalkan kita kalau menggunakan pilihan ganda itu kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Selanjutnya reliability adalah tingkat keajekan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajak, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda. Suatu tes dapat dikatakan reliable sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Saya contohkan misalnya gini, saya ingin mengukur panjang. Saya menggunakan karet, gitu ya, saya contohkan seperti itu. Apakah instrumen yang saya gunakan, karet ini, untuk mengukur panjang itu reliable atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ketika saya menggunakan atau teman saya yang lain menggunakan, dia berubah-ubah. Gitu. Jadi dia tidak reliable, tidak pas. Ketika saya mengukur, kalau saya tariknya panjang sekali, mungkin panjangnya akan lebih. Tapi ketika teman saya tidak terlalu menarik panjangnya, maka dia akan berbeda. Jadi itu tidak reliable. Lebih ke konsistensian. Yang ketiga yaitu validity. Tes mengacu pada tingkat ketepatan tes. Tes tersebut sebagai alat ukur hasil belajar siswa. Suatu tes atau instrumen dikatakan valid apabila tes atau instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Tes yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi listening, maka seluruh butir soal harus berbentuk teks tulisan yang diperdengarkan kepada siswa, bukan teks tulis, gitu ya. Valid. Jadi kalau kita mau mengukur listening, maka instrumen kita harus listening. Kalau untuk menilai writing, maka instrumen kita harus writing juga. Maaf, Miss. Ya. Untuk validity ini apakah masih ada turunannya, Miss? Karena katanya di soal UP angkatan 3 kemarin semua jawaban itu validity, yang membedakan ada pace validity, ada konten validity, ada kriteria validity. Oh, itu. Biasanya itu kalau saya ada itu, Pak, itu memang validity. Bagaimana cara mengukur kevalidan itu? Nah, cara mengukur kevalidan itu tadi ada yang seperti Bapak sebutkan. Contoh juga yang reliability tadi itu ada kriteria. Nah, itu adalah analisis. Kalau dulu kita mengerjakan skripsi, memang ada, Pak. Kemudian ada yang authenticity. Penilaian autentik yang mengharuskan mereka untuk menerapkan keterampilan yang relevan dan pengetahuan mereka. Berarti tantangan dengan dunia nyata, authenticity, authentic. Authentic assessment is often based on performance. Students are asked to demonstrate their knowledge, skills, or competency in whatever way they find appropriate. Jadi kalau authenticity ini atau authentic ini bagaimana kita menampilkan atau mendemonstrasikan pengetahuan yang sudah mereka dapat di kehidupan sehari-hari.
Penilaian otentik sering didasarkan pada kinerja. Siswa diminta untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi dengan cara apapun yang dirasa cocok bagi mereka. Was back or back was refers to effects of. Nah, kemudian a test affect participant, process, and product in teaching and learning. Jadi was back ini memberikan dampak atau efek baik pada guru maupun siswa. Dan dampaknya itu bisa positif ataupun negatif. Nah ini ya yang saya katakan tadi ya. Saya menambahkan sedikit di sini. Ada yang sahih, ada yang ikut. Nanti siapa tahu yang keluarnya bukan yang 5 prinsip penilaian tadi. Tapi yang lain gitu. Ini ada sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah sebelum kita ke sini tadi Bapak Ibu, jadi ada 5 ya. Yang prinsip penilaian tadi harus Bapak Ibu kuasai. Nanti PR saya yang Bapak tadi minta ada anak-anaknya dari validity sama reliability. Nanti akan saya carikan, akan saya share, dan kita akan bahas di grup. Kemudian ada objektif, ada adil, ada terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Nah, ini prinsip penilaian di luar yang 5 tadi, maksud saya ya. Yang temennya ini ada lagi kelompoknya, ada yang sahih, objektif. Sahih inilah nanti yang didapatkan biasanya dari mirip-mirip dengan valid, gitu ya. Jadi soal kita itu memang valid dan reliable. Nah, kita lanjut ke contoh soal. What is practicality? A test is effective. B, a test has good methodology. C, Charlie ya. C, a test is easy to administer. Karena A dan B itu adalah bagian dari easy to administer tadi, yaitu efektif dan memiliki metodologi yang bagus. A test is consistent and dependable. This concept is, ya, karena kata kuncinya adalah konsisten. Good ya, kalau konsisten itu berhubungan pada reliability. Ini jadi berdasarkan tujuan apa yang tidak dinilai ya sesuai, appropriate, meaningful. So the answer is validity. Nih Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah efek yang memberikan dampak baik kepada guru maupun siswa dari hasil atau dari tes yang dilaksanakan. Kalau sudah berkaitan dengan efek, so the answer is A, was back. Ada kata konsistensi di sana ya, over time and with different candidates. Maka jawabannya adalah C. Reliability. reliability. Charlie. Nah, to perform real world task. Jadi ada real world, maka dia authenticity. Nih. Ya, jadi Set of kriteria at a time. Jadi ketika dia ngetes waktu hari ini sama ngetes besok masih bisa digunakan, maksudnya ya masih sama harapannya. Maka dia reliability. Bukan berarti di sini ada evaluator atau grade, dia menjadi practicality. Karena kita baca dulu secara keseluruhan maunya soal ini apa. Gitu. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah reliability. Ini nomor 8 ya. The yang belum di-mute. of assessment of consistency of score across time or different context is called. Kata kunci dari soal ini adalah konsistensi. Dan yang berhubungan dengan konsistensi itu, maksud dari konsistensi itu, ketika tes itu digunakan pada waktu yang berbeda, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama, walaupun tidak sama, tidak jauh-jauh berbeda, gitu ya. Saya contohkan tadi, kalau kita menggunakan karet untuk mengukur panjang, itu tidak konsistensi, karena beda orang yang ukur, beda waktu yang ukur, maka dia nilainya tidak akan sama. Jadi karena ada kata kuncinya di sini konsistensi, maka dia adalah reliability gitu. Nih, Authenticity.
Kita lanjut ke soal nomor 11. As a high school English teacher, Dr. Blade aimed to administer a summative test to assess the student's mastery of the foreign language. He prepared an essay test containing 5 items. After the test, he found that it took ample time to score the student work. In this situation, we say that the test lacked the principle of A, evaluating administrability, B, cost authenticity, C, temporal reliability, D, administration validity, E, scoring practicality. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Dr. Blade aim to administer. Jadi kalau easy to administer, dia ke practicality. Kemudian di sini juga ada, he found that it took ample time to score the student work. Jadi masih score, took ample tuh waktu yang cukup kalau saya nggak salah ya artinya ya. Jadi dia kepraktisan dalam men-scoring nilai siswa. Ya, kalau kita lihat yang pilihan D itu validity. Nah, kalau validity dia bukan praktis lagi, sama seperti reliability maupun authenticity. Ataupun yang A tuh evaluating administrability. Dia lebih ke scoring practicality, praktis. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya dapat soal yang beredar jawabannya cuma ada 2, validity sama reliability. Mungkin CDE-nya itu practicality, was back sama authenticity. To measure the student learning achievement, the teacher can assess the student using tests that are developed based on some principle. The degree to which the test actually measure what is intended to measure belong to principle of. Ya, karena kata kuncinya di sini adalah test actually measure what is intended to measure. Jadi mengukur apa yang ingin diukur. Jadi tepat ya. So the answer is validity. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi principle of assessment itu ada 5. Tadi yang pertama practicality, reliability, validity, authenticity. Satu lagi apa? Was back, Bu. Was back. Ya, Was back. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Taksonomi belum revisi. Jadi ada dalam apa ya maksudnya nih ya? Dalam pembelajaran itu ada dimensi. Ada 2 dimensi. Yang pertama dimensi pengetahuan. Yang kedua adalah dimensi proses kognitif. Kalau dimensi pengetahuan itu yang ada 4 itu, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, pengetahuan metakognitif. Dan kalau dimensi proses kognitif atau proses berpikir itu yang kita kenal dengan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Di mana yang C1 mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi itu dulu maksud saya ya, dimensi dalam proses kegiatan pembelajaran itu ada 2, dimensi pengetahuan sama dimensi proses kognitif gitu. Nah, nanti yang dimensi pengetahuan nanti ada bahan selanjutnya. Kita fokus ke dimensi proses kognitif, di mana tadi ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Di sini coba saya rangkum. Kalau dia masih C1, C2, dan C3, itu masih lots, mengingat, memahami, menerapkan, atau mengaplikasikan. Di mana mengingat itu diantaranya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Namanya mengingat ya. Kalau memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Menerapkan
melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa, menganalisis, bagaimana memecah materi ke dalam bagian-bagiannya, dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan, menilai, mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kemudian ada mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola-pola struktur tertentu. Nah, Bapak Ibu, kemarin soalnya itu kalau saya lihat, kalau saya kemarin tidak ada soal yang meminta kita termasuk C1, C2, C3, tetapi lebih sulit lagi dari itu kalau saya kemarinnya, tapi saya lupa. Nah, kalau soal di sini, ini ya salah satu contohnya ya. Student can complete an overlapping paragraph using article a, and the singular, plural correctly, the form of learning objective as the cognitive ability level which represent A, B, C, D, E, comprehension, analysis, application, synthesis, atau evaluation. Nah, soal ini setelah saya baca, dia mau lihat itu kegiatan siswa melengkapi paragraf dengan menggunakan artikel A and the singular or plural itu masuk ke dalam level yang mana? Apakah comprehension, analysis, application, synthesis, evaluation. Kalau kita tidak tahu atau kita tidak paham yang dimensi proses kognitif tadi, kita akan kesulitan untuk menjawab soal tersebut. Nah, kalau kita hubungkan di sini, maka dia ada C1 tadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, yang melengkapi tadi itu masuk kemana? Apakah mengingat, memahami, menerapkan, atau menciptakan? Menerapkan. Coba kita lihat di menerapkan ada melengkapi. Yes. Nah, ini ya, melengkapi. Yes. Jadi salah satunya juga Bapak Ibu harus mengingat KKO dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau di sini kan kata KKO-nya itu komplit, maka dia menganalisis ya tadi ya. Ya. Bisa jadi soalnya nanti terbalik. Misalnya yang analisis KKO-nya apa di sini? Melengkapi, memahami gitu ya. Jadi bisa jadi begitu. Kalau nggak salah saya yang saya kemarin kebalik, misalnya analisis kita diminta KKO-nya apa gitu. Kalau ini kita dikasih KKO-nya, kita sudah menentukan dia di C1, C2, C3, C4 atau C5 dan C6. Nah, dari C, application. Jadi jawabannya C. An English teacher wants to know student comprehension about generic structure in exposition text. Teacher evaluasi. Ini soalnya yang saya dapat terpotong-potong gini. Jadi mungkin apa bentuk evaluasi yang cocok agar guru itu mengetahui siswa itu paham tentang generic structure. Apakah A, B, C, dan E. Rearrange, jumble, paragraf. Lanjut ya. To evaluate the student's ability and producing an exposition text, the teacher should better use producing ya, untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memproduksi sebuah teks eksposisi. Seharusnya teacher menggunakan apa? Apakah tes objektif, pilihan ganda, ataukah spoken test, tes berbicara, ataukah closed test, teks rumpang, kemudian apakah observasi ataukah esai. Nah, di sini untuk agar kita tahu bahwa siswa kita itu bisa memproduksi teks eksposisi, kalau menurut saya yang paling tepat adalah esai, karena dia akan berkaitan dengan memproduksi teks, so they will write, mereka akan menulis teks eksposisi dulu gitu. Salah satu bentuknya adalah bentuknya esai. Gitu, Ibu. Lanjut ya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu. When a teacher is saying, Lucy, listen and repeat after me. In response to a student who cannot pronounce the word.
developed correctly. The teacher instructional act is categorized as providing the student with A, corrective feedback, B, encouragement, C, comprehensive, D, guided practice, E, empathetic support. Oke, Bapak Ibu, kalau menurut saya jawaban yang cocok adalah ayam, corrective feedback. Kenapa? Karena di sana dikatakan Lucy, listen and repeat after me in response. Jadi Lucy, dengarkan dan ikuti setelah saya dalam hal merespon kepada siswa yang tidak bisa mempronouncekan kata dengan benar. Jadi maksudnya di sini mungkin pertama gurunya itu sudah repeat after me, ada guided practice-nya. Tetapi ketika Lucy disuruh mempraktekkan, Lucy masih ada kesalahan dalam mempronunciation kan. Jadi gurunya mengulang lagi, listen and repeat after me gitu. Jadi ada corrective feedback gitu. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah A, corrective feedback. Ya, karena dia merespon siswa yang tidak bisa tadi, jadi diperbaiki. Kalau yang guided practice tadi, mungkin Ibu lihat kata kuncinya cuma listen and repeat after me. Jadi seperti kita mengajarkan vocabulary, siswa listen and repeat after me. Gitu kan tadi kita sebutkan siswanya mengikuti, itu guided practice, tapi tanpa kita tanpa kita mendapat informasi siswa A, B, C, dan D itu benar atau tidak mempronouncekannya. Kalau di sini soalnya guru itu merespon kepada siswa yang tidak bisa, gitu ya. Kalau encouragement itu lebih mendorong siswa lagi dalam memahami soal ya. Kalau comprehensive input itu lebih secara komprehensif pengetahuan mereka, jadi lebih ke konsep-konsep yang harus dipahami siswa. Misalkan dengan mengajarkan pronunciation tadi, siswa harus tahu misalnya fonetiknya itu gimana gitu. Kalau guided practice tadi itu di guide, kemudian empathetic support itu mungkin ketika Lucy tidak bisa mempronouncekan suatu. Kalau empathetic itu lebih ke apa yang akan kita berikan, misalnya si Lucy ini tidak bisa, oh nak seharusnya kamu seperti ini gitu ya. Lebih ke saran berarti kalau empatik ya. Ya, lebih ke saran. Waduh, ditambah. Oke, Bapak Ibu, if a teacher uses criterion-based assessment, it means that A, assessing student learning is required. B, teacher can compare students to other students. C, teacher follows up learning with assessment. D, students' learning is assessed on standard. E, student achievement is based on materials. Kalau kita lihat soalnya saja, tanpa kita membaca di bawahnya ya, untuk mempertegas, kata kuncinya di sana adalah criterion based assessment. Jadi penilaian yang berdasarkan kriteria. Jadi di antara A, B, C, D, dan E, berarti kira-kira jenis assessment yang ada kriterianya itu yang bagaimana? Ya, the student learning is assessed on standard. Ada standar-standar yang menjadi kriteria untuk siswa dalam kita melaksanakan assessment itu. Misalkan dalam kita mengetes soal writing, untuk mengetahui siswa tadi paham menuliskan tentang analytical exposition test lah, maka ada kriteria yang harus siswa penuhi standarnya. Sehingga siswa itu mampu membuat suatu teks analytical exposition. Salah satu contohnya, siswa harus memahami language feature sama general strukturnya dalam menggunakan atau ketika mau membuat teks tersebut. Gitu ya. Jadi yang di bawah ini hanya sebagai penjelasannya saja. Criterion based assessments itu biasa juga disebut dengan criterion reference assessment. Is the process of evaluating and grading the learning of students against a set of specified qualities or criteria without reference to the achievement of others. Jadi siswa itu dinilai berdasarkan kriteria yang ada. Jadi yang di bawah itu penjelasannya bahwa
criterion based assessment atau criterion reference assessment itu adalah proses penilaian yang berdasarkan standar dan kriteria tanpa mengacu pada penilaian yang lain. Jadi misalkan ada pendapat ibu itu terhadap siswa ini, siswa itu baik loh, sebenarnya tuh dia pintar, tapi penilaiannya kecil gitu kan. Karena memang ada standar yang menjadi acuan kita dalam memberikan penilaian. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah delta. Student learning is assessed on standard. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dimensi pengetahuan ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual itu berisi tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Contoh, mengamati buku, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari buku tersebut. Jadi lebih ke fakta yang bisa dilihat. Kemudian contohnya, pengetahuan terminologi atau istilah, pengetahuan khusus, dan elemen-elemennya. Kemudian pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual berkaitan dengan klasifikasi, kategori, prinsip-prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Penguasaan faktual ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan data, mengkelompokkan data, berdasarkan ciri-ciri kesamaan atau berdasarkan perbedaannya, menunjukkan kekuatan atau kelemahan sebuah pernyataan, mengenali prinsip-prinsip, menyimpulkan, menguasai teori, menunjukkan contoh, dan mengenali struktur. Bapak Ibu, untuk memahami dimensi pengetahuan ini, jangan terlalu lebar-lebar pikirannya. Maksud saya, kalau membaca ini kan secara umum, bukan hanya untuk pelajaran bahasa Inggris saja gitu ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan pelajaran bahasa Inggris, maka ketika pengetahuan faktual tadi bisa jadi ketika kita mengajarkan descriptive text gitu ya. Kita sediakan foto atau gambar atau siswa sendiri yang membawa gambar, maka kita meminta siswa kita untuk menjelaskan. Maka di sana kita sudah mengaplikasikan dimensi pengetahuan yaitu faktual, di mana siswa kita memberikan pernyataan atau bercerita berdasarkan fakta-fakta yang dilihatnya, yang bergambar tadi atau gambar mobil warnanya kuning, nah itu yang dijelaskannya. Jadi maksud saya jangan terlalu rumit untuk memahami contoh pengetahuan faktual ini. Kemudian kalau konseptual, itu misalkan kita mengajarkan tenses present tense. Nah, bagaimana konsep rumus formula dari present tense itu sampai oleh siswa, dan siswa memahami bahwa ketika present tense berarti subjeknya, to be-nya, verb-nya itu harus apa dan bagaimana. Itu yang pengetahuan konsep. Nah, contoh pengetahuan konseptual, pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemerintahan desa, nah ya kan gitu ya, karena ini saya dapatnya terlalu umum gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bahasa Inggris mungkin tentang prinsip-prinsip atau tentang tadi present tense tadi, apa rumusnya ketika mengajarkan hortatory exposition, itu apa yang harus dikuasai siswa, konsep-konsepnya. Kemudian prosedural, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Jadi kalau kita meminta siswa kita untuk mengerjakan sesuatu hal dengan ada urutan langkah-langkah, maka kita sudah mengaplikasikan pengetahuan prosedural. Nah, contohnya pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan panas matahari sebagai sumber tenaga. Ini ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan bahasa Inggris, bagaimana siswa bisa praktek misalnya ya, praktek speaking, siswa disuruh bagaimana cara mempraktekkan, bagaimana cara membuat es teh misalkan ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus dia laksanakan, maka itu contoh pengetahuan prosedural. Langkah-langkah apa saja yang siswa lakukan dari awal sampai akhir. Kemudian pengetahuan metakognitif,
kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Jadi kalau pengetahuan metakognitif ini lebih kesadaran siswa itu. Dia tahu kondisinya bagaimana, kognitifnya bagaimana. Jadi kalau dia merasa kurang, maka strategi dia bagaimana untuk mencapai ketertinggalan tersebut. Gitu. Contohnya pengetahuan strategis, pengetahuan tentang strategi belajar dan pikir serta pemecahan masalah. Misalnya tadi yang saya katakan, jika siswa merasakan lemah dalam memahami grammar, misalkan bagaimana strategi mereka untuk belajar grammar, atau contohnya vocabulary. Susah sekali menguasai vocabulary. Mungkin dia berstrategi dengan membuat catatan sehari 5 kosakata yang akan dikuasainya. Seperti itu. Kemudian pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Pengetahuan diri, mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan. Jadi ya, ini contohnya umum, tadi sudah saya jelaskan contohnya. Nah, kita ke contoh soal. During the demonstration, students are assigned to describe a picture of the thing they have seen. This is a dimension of knowledge. Jadi kata kuncinya di sini apa Bapak Ibu? Ya, jadi jawabannya adalah faktual. Students are assigned to answer questions about understanding of the descriptive text and is used in daily life. This is include in knowledge. Kata kuncinya adalah understanding, memahami teks deskriptif. Jawabannya adalah konseptual. Kemudian yang ketiga, as a form of final assignment, the teacher assigns student project-based practicum form for growing chili. As for development of chili growth, reported this activity is dimension of knowledge, cognitive. Kognitif. Kenapa bukan prosedural? Karena di sini prosedural, Mem. Saudara, Mem. Metakognitif, Ibu. Tapi itu metakognitif. Kenapa? Development. Karena di sini siswa diberikan waktu 2 bulan untuk melaporkan kegiatannya menanam cabai ya di situ. Jadi di sini dituntut kemampuan siswa, kesadaran diri siswa dalam 2 bulan itu melaporkan atau tidakkah gitu ya. Terus bagaimana strategi dia ketika mendapat data dari pertumbuhan cabai itu selama 2 bulan. Gitu. Jadi jawabannya adalah D, metakognitif. The teacher explained the step of cultivating oyster. Mushroom is a dimension knowledge. Ya, ada kata steps-nya ya di sini ya. Langkah-langkah. Jadi siswa dituntut untuk mengetahui langkah-langkah mengolah apa itu? Oyster mushroom, jamur ya. Iya, jadi jawabannya adalah jamur merah. Prosedural. Nomor 5 ya Bapak Ibu. At the time of learning, a teacher provide image. Kata kuncinya sudah ada image. The teacher asks students to mention the organ system. Jadi ada sistem pencernaan, itu ada gambar faktual ya. Nih, Mr. Joko explain about the formula conceptual. During the quarantine period, Metakognitif. Rizka gave assignment to document daily activities. Jadi mirip ya seperti soal yang tadi ya. So the answer is ini ya. Metakognitif. A language teacher teaches the basic competence as follows: writing and performing psychodrama dialogues. The most appropriate material according to the basic competence is procedural. Kenapa procedural? Karena menulis itu stepnya bagaimana, gitu kan? One of the teacher's responsibility is providing best information. Nah, itu kata kuncinya. Best information about the subject or discipline
that the students must be acquainted with. This description belong to the concept of, ya, jawabannya adalah delta, conceptual knowledge. Delta ya, karena providing base information about a subject or discipline. Kita lanjut ke 7 reading technique atau style. Jadi dalam reading itu ada teknik atau style. Yang pertama, scanning. Apa scanning? Skimming, active reading, detail reading, speed reading, structure proposition evaluation, survey question, read, recite, review, atau yang dikenal dengan SQ3R. Nah, yang pertama scanning. Scanning through the text is a reading strategy that is used for getting some specific by looking at the whole text. Jadi kata kuncinya adalah scanning specific point ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau scanning berarti specific point. Kemudian yang kedua, skimming. This reading technique is used for getting the gist of the whole text read. We generally use the technique at the time for reading a newspaper magazine. Under this technique, we read quickly to get the main point and skip over detail. It is useful in getting a preview of passage before reading it in detail or reviving understanding of a passage after reading it in detail. Jadi skimming ini teknik membaca cepat untuk mendapatkan main poinnya saja. Kita baca cepat teks ini, oh ternyata teks ini adalah tentang Casanova apa gitu ya, hotel misalkan. Hotelnya mau dijual. Nah, cuman itu saja kita dapat poinnya itu. Tanpa kita skip detailnya, misalnya harganya berapa, lokasinya di mana, syarat-syarat belinya bagaimana gitu. Kalau yang spesifik informasi tadi berarti kita melakukan scanning, kebalikan dari skimming. Active reading itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari suatu teks. Under this technique, the reader actively involved with the text while reading. Jadi kita masuk ke dalam teks itu, biasanya dalam teks fiksi ya. Kemudian ada detail reading. This technique is used for extracting information accurately from the whole text. Under this technique, we read every word. Kita membaca setiap kata for understanding the meaning of the text, untuk memahami maksud dari teks tersebut. Jadi detail sekali kita membacanya. In this careful reading, we can skim the text first. Jadi kita skim dulu, kita baca cepat dulu. Apa sih main point dari teks ini? Nah, kemudian back read in detail, kita baca lagi detailnya. We can use a dictionary to find the meaning of a very unfamiliar word. Jadi saking detailnya, semua kata itu kalau bisa kita tahu artinya, biar pemahamannya lebih untuk mengekstrak, jangan salah-salah. Kalau skimming tadi kan cuman secara umum saja. Yang kelima, ada speed reading. Actually, combination of various reading method. The aim of speed reading is basically to increase the reading speed without compromising the understanding of the text reading. Some of strategy used in speed reading. Jadi speed reading ini fokusnya bagaimana membaca cepat saja ya. Jadi untuk pendalaman yang maksudnya memahami benar-benar dari isi teks itu tidak terlalu difokuskan atau dikuatkan dari speed reading ini, tapi bagaimana kita membaca cepat. Kemudian ada structure, provision, dan evaluation. This is interesting reading technique yang disarankan oleh Bapak Mortimer. This reading technique is mainly applicable to non-fiction writing. This technique suggests reading as per the three following pattern. Jadi dalam membaca ini ada 3. Yang pertama, kita mempelajari strukturnya dulu dari teks tersebut. Kemudian kita studying the logical progression, method and organized chain of inference. Kemudian kita evaluasi kelebihan dari argumen dan kita
konklusi. Jadi membacanya itu strukturnya bagaimana, proposisi teksnya itu seperti apa, baru kita evaluasi. Nah, ini reading teknik. Jadi SQ3R ini bukan cooperative learning. SQ3R ini adalah teknik untuk mengajarkan reading, ya. Karena kemarin kebolak-balik ada yang nanya SQ3R itu mirip-mirip dari cooperative learning, apakah bagian dari cooperative learning? Ternyata setelah saya cari referensinya bahwa S3R ini survey, question, read, recite, review, atau yang disebut S3R adalah teknik reading. Kenapa disebut SQ3R? Karena memang langkah-langkahnya ada survey, the survey involves getting quick idea of the whole writing piece. Example, reading the introduction or summary. Jadi misalnya kita baca buku, kita survei, kita baca dulu introduction-nya untuk mendapatkan ringkasan, ya. Kira-kira buku ini akan membahas tentang apa. Kemudian question, kita membuat pertanyaan sendiri dalam kepala kita. Kemudian kita lihat apakah pertanyaan kita itu nanti bisa ada jawabannya dari buku atau teks yang kita baca. Kemudian baru kita read, kita recite, kita tadi sudah ada pertanyaan, kemudian apakah jawaban dari pertanyaan kita itu setelah kita read ada, kemudian kita recite. Review, the reader should review the entire thing in his mind. Jadi setelah survei, sudah question, kemudian kita review, oh ternyata buku ini sesuai dengan ekspektasi saya, atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tadi terjawab oleh buku ini. Nah, ini ada contoh soalnya nih. One of the learning objectives states, student can determine the specific information in the short functional text correctly. The best technique to achieve this goal is Scanning. ya, karena ada kata kuncinya adalah specific information. Ya. Scanning. This specific information, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bakalan bingung, scanning, skimming. Bapak Ibu hafalkan satu saja di antaranya. Scanning saja, spesifik. Berarti skimming lawannya, main idea-nya. Atau Bapak Ibu main idea-nya saja, berarti skimming. Berarti yang spesifik, scanning. Biasanya kalau kita hafalkan dua-duanya, sering tertukar. Kita lanjut, penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. PTK itu bertujuan untuk memperbaiki pola mengajar guru, memperbaiki perilaku peserta didik, meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas, mengembangkan kinerja profesional guru, melatih guru untuk menjadi problem solving handal, melatih kreativitas guru, menumbuhkan rasa percaya diri guru, meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Ini bagian-bagian dari PTK ya. Bagian awal, bagian pokok, bagian akhir. Tahapan perencanaan, di mana tahapan ini peneliti harus mempersiapkan dengan matang konsep penelitian yang akan dijalankan. Misalnya rencana pembelajaran beserta instrumennya, berarti harus sudah kita siapkan. Tahap pelaksanaan, seorang guru akan mengeksekusi rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, guru harus bisa mengajar dengan baik dan apa adanya. Artinya jangan terlihat tegang dan seolah-olah terpaksa. Ada dua hal yang harus diamati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar guru. Kegiatan belajar siswa dipantau selama proses pembelajaran berlangsung, sementara kegiatan mengajar guru dipantau oleh orang lain atau yang sering kita sebut dengan kolaborator, bisa teman sesama guru. Tahap refleksi bisa berupa diskusi guru sebagai peneliti bersama dengan kolaborator,
Ada teman sejawat yang bertujuan untuk membagikan hasil pengamatan kolaborator terhadap kinerja guru di kelas. The most, ini ada soalnya. Jadi PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham lah ya, PTK ya, tahapan perencanaan, pelaksanaan. Kita ke contoh soalnya ya. The most appropriate reflection is done by PTK researcher at the time. Apa jawab di refleksi ya? Kalau refleksi itu kan setelah kita melaksanakan ya, atau kita membuat usaha perbaikan gitu ya. Jadi kita refleksi gitu. The result of the problem analysis show. Jadi sebelum melaksanakan PTK itu guru melakukan analisis masalah dulu. Yang pertama, student don't want to listen to the lesson. Yang kedua, the teacher explains by the method of the lecture. Jadi pertama, siswa tidak mau mendengarkan pelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan dengan metode ceramah. Yang ketiga, no one asks the teacher. Tidak ada satu orang siswa yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja diberikan oleh gurunya. The problem that can be formulated. Jadi masalah yang bisa diformulasikan berdasarkan kasus di atas, kecuali how do I motivate student to ask questions? Motivate. Bagaimana saya rasa yang pertama, how do I solve this problem? Berarti guru itu nanti akan mencari strategi bagaimana dia akan mengatasi masalah tersebut. Yang A, what method? Pasti kecuali. The problem that can be formulated based on the kecuali ya. Iya, C itu Bu. Ya, salah saya ya. Jadi ya, how do I solve this problem? Ya, karena how do I motivate student to ask questions? Mungkin nanti gurunya akan mencari strategi agar siswanya bersemangat ya, termotivasi kira-kira untuk merespon dengan pertanyaan dari penjelasan siswanya. Oke, lanjut ya. Nah, apa yang kelihatan anaporik ya? Nah, jadi ada anaforik, ada kataforik, ada eksoforik. Nah, saya rasa kalau Ibu mendengarkan penjelasan saya dengan tabel ini saja sudah cukup nanti memahami anaforik, kataforik, dan eksoforik. Jadi kalau anaforik itu, anaforik reference itu lokasinya adalah, lokasinya itu misalnya he itu refers to siapa? Maka keterangan atau informasi he itu kita dapatkannya sebelum kata he. Jadi di depan, maka dia anaforik. Kalau kataforik itu kebalikan dari anaforik. Jadi kalau anaforik itu posisinya di belakang. Misalnya she got a present. Nah, she ini siapa? Nah, keterangan si ini kita dapatkan di akhir kalimat, maka dia disebut dengan kataforik. Jadi di mana kita mendapatkan penjelasan dari reference itu. Kalau eksoforik, dia berada di luar. Nah, ini contohnya ya. Anaphoric reference. Jeffy and Rusman, they. Ayat-ayat cinta, the book. Berarti biasanya yang ditanyakannya itu they sama the book. Nah, kalau they-nya kita dapatkan informasinya di depan, maka dia disebut dengan anaphoric reference. Kalau kita the book-nya dapat di depan, the book-nya kita dapat informasinya ayat-ayat cinta, maka ini disebut anaphoric reference. Karena penjelasan dari they sama the book itu di awal. Atau sebelum they atau the book. Itu ya Bapak Ibu, kebalikan dari kataforik reference. They, the book. Jika kita dapat informasi they-nya setelah kata they, maka dia disebut kataforik. Kalau juga the book kita dapat setelah kata the book, maka dia kataforik. Gitu.
Nah, yang exophoric reference bagaimana? They dan the book-nya itu kita tidak dapatkan di kalimat itu. Maka dia disebut dengan exophoric reference. An anaphoric reference refers to the subject that is introduced later, next in the sentence, atau before. Di awal. Dodol, mem. Earlier ya, maaf ya. Nih, later in the sentence, berarti kemudian di dalam kalimat. Kataporik. Kataporik. Ya, Kataporik. Jasmine harus Anaporik. Anaporik ya benar. I Di YouTube kan bisa kita buka bola balik. underline reference word below is anaphoric or cataphoric. Anaporik. Azar bought a new bicycle yesterday. He loved his new bicycle very much. He itu siapa? Azar. Ya. Jadi kita dapat keterangan he ini ada di depan. Berarti dia adalah Anaporik. One day, while the old woman was washing clothes, a giant fish floated down the river. She took the fish home. Anaporik. Karena she-nya ya. For many years, East German people devised creative ways to sneak out of the Germany. Some of people dug tunnel, some other tried passing through checkpoint. Karena creative ways-nya, cara kreatifnya itu adalah dengan some people dug tunnel, some other tried passing checkpoint with cars, dan sampai flew out in the small airplane or balloons, ya. Jadi keterangan creative way-nya ini didapatnya setelah creative way. Setelahnya. Kataporik. Nah, the two countries, di mana kita bisa menemukan the two countries-nya? Di awal. East and West Germany. West Germany. Anaporik. Di mana kita bisa lihat activities-nya? Keterangan activities-nya. Setelahnya. Maka dia adalah Setelahnya. Kataporik. Nah, ada dua kata, two countries sama activities. Iya. Anaporik dan Kataporik. Iya, anaforik dan Kataporik. Ya. Kataporik reference. True or false? True. Which refer to cataphoric reference? Hikmah. Self-dogma. Karena kataforik ininya Hikmah. They are late again. Can you believe it? I know well. They better get here soon or it got cold. They sama it. Exophoric. Exophoric. Temui ya. Exophoric. Siapa, apa. Jadi exophoric dan Bebas ya. exophoric. Nah ini. A man walked off the theater at 6 p.m. It was a woman who looked shocked. Bapak Ibu jawabannya kemarin. Yang ditanya adalah it sama he ya, Bapak Ibu. Iya. Ini siapa? Kalau he sudah pasti a man ya. Anaporik.
Jadi kalau kita lihat pilihannya saja, he ini man, Ana. Jadi pilihannya yang ada Ana di nomor 2 cuma D. Kemudian it, saya kemarin agak ragu ya, it ini ya. It ini siapa sih sebenarnya? Apakah the theater? Kalau dia the theater berarti dia Ana juga ya. Tetapi kalau kita lihat lagi soalnya di sini, Itu maksudnya lampion sudah mendung kali, Bu. Jadi ya, langitnya jadi gitu. langitnya ya. Jam 6 sore. Exo Ana. So jawabannya D, Ikso Ana.